Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Muhammad Odeh, nama yang baru saja muncul sebagai salah satu figur penting di tubuh militer Hamas. Tapi, belum lama setelah ia disebut menggantikan komandan sebelumnya, Israel langsung menghantamnya di Gaza Utara. Yang membuat peristiwa ini menarik, Odeh bukan sekadar sosok lapangan. Menurut IDF, ia pernah memimpin markas intelijen Hamas, ikut merancang penyusupan dan target serangan 7 Oktober, lalu tetap mengarahkan operasi militer selama perang berlangsung. Nah, pertanyaannya, apakah ini cuma keberhasilan satu serangan udara atau tanda bahwa Israel sudah membaca jauh lebih dalam cara Hamas membangun ulang komandonya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 26 Mei 2026, Gaza Utara kembali menjadi titik perhatian setelah Israel menyatakan telah menghantam Muhammad Odeh, salah satu nama yang disebut naik dalam struktur militer Hamas. Serangan ini langsung terasa berbeda, bukan hanya karena lokasinya berada di wilayah perang yang padat, tetapi karena sosok yang menjadi targetnya baru saja muncul sebagai figur penting setelah komandan sebelumnya gugur. Nama Muhammad Odeh mungkin belum sepopuler Yahya Sinwar, Mohammed Deif, atau Is al-Haddad. Tapi di mata Israel, Odeh bukan tokoh kecil. IDF menyebutnya pernah memimpin markas intelijen militer Hamas, ikut terlibat dalam perencanaan penyusupan dan penentuan target serangan 7 Oktober 2023, lalu tetap berperan dalam mengarahkan operasi militer Hamas selama perang berlangsung. Dari sinilah situasinya mulai menarik. Sebelum Odeh dihantam pada 26 Mei 2026, Israel lebih dulu mengklaim telah menewaskan Is al-Haddad pada 15 Mei 2026. Al-Haddad disebut sebagai salah satu komandan senior yang memegang peran penting di tubuh militer Hamas. Setelah itu, Odeh disebut naik menggantikan ruang yang ditinggalkan. Jarak waktunya sangat dekat. Hanya sekitar 11 hari setelah satu nama besar hilang, figur yang disebut menjadi penerusnya ikut masuk daftar target Israel. Dalam perang biasa, kehilangan satu komandan senior saja sudah menjadi pukulan berat. Tapi ketika penggantinya bisa dilacak dalam waktu singkat, situasinya berubah menjadi jauh lebih serius. Ini bukan sekedar serangan udara yang berdiri sendiri. Ini menunjukkan adanya proses pemantauan, pembacaan jaringan, dan kemampuan mengikuti perubahan di dalam struktur lawan. IDF menyatakan bahwa operasi terhadap Odeh dilakukan setelah berbulan-bulan pemantauan intelijen dan pelacakan operasional. Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa Israel tidak hanya menunggu target muncul di satu titik lalu menyerang secara mendadak. Ada proses panjang sebelum serangan itu terjadi. Ada pengumpulan informasi, pengamatan pola, dan kemungkinan pembacaan terhadap jalur komunikasi di sekitar Odeh. Posisi Odeh juga membuat serangan ini menjadi lebih sensitif. Ia disebut bukan hanya orang yang mengatur pasukan, tetapi juga sosok yang memahami cara kerja intelijen Hamas. Orang seperti ini tidak selalu terlihat di medan terbuka. Ia bisa bergerak di balik layar, membaca arah serangan lawan, menjaga alur informasi, dan membantu struktur militer tetap hidup ketika tekanan semakin kuat. Bagi Hamas, naiknya tokoh baru setelah kehilangan komandan lama adalah kebutuhan. Organisasi bersenjata tidak bisa membiarkan rantai komando kosong terlalu lama. Mereka butuh figur yang bisa menghubungkan pasukan, menjaga koordinasi, dan memastikan operasi tetap berjalan. Tapi proses pergantian seperti ini juga membawa risiko besar. Saat satu komandan gugur, jaringan internal biasanya bergerak lebih aktif. Ada pesan yang dikirim, pertemuan yang disusun, lokasi yang bergeser, dan nama-nama tertentu yang mulai sering muncul dalam komunikasi. Di tengah tekanan perang, perubahan kecil seperti itu bisa menjadi jejak yang sangat berharga. Maka serangan terhadap Muhammad Odeh pada 26 Mei 2026 menjadi tanda bahwa medan perang Gaza tidak hanya berlangsung di jalan, bangunan, atau terowongan. Ada lapisan lain yang jauh lebih sunyi, yaitu perang membaca struktur lawan dari dalam. Israel sedang berusaha memotong proses pemulihan Hamas sebelum rantai komando baru benar-benar stabil. Setelah 15 Mei 2026, ketika Israel menyebut Is al-Din al-Haddad tewas, Hamas menghadapi masalah yang tidak bisa ditunda. Rantai komando harus tetap berjalan, arahan lapangan harus terus tersambung, dan pasukan yang masih bergerak di Gaza perlu sosok yang dapat mengambil keputusan cepat.
Dalam kondisi seperti itu, nama Muhammad Odeh muncul sebagai figur yang disebut mengisi ruang kosong tersebut. Namun pergantian komando bukan proses yang benar-benar tertutup. Saat satu tokoh hilang, orang-orang di sekitarnya akan menyesuaikan diri. Ada jalur pesan yang berubah, perantara yang mulai aktif, lokasi pertemuan yang bergeser, dan nama baru yang mendadak menjadi pusat perhatian internal. Bagi organisasi seperti Hamas, semua itu diperlukan untuk bertahan. Tapi bagi Israel, perubahan seperti ini justru bisa menjadi pintu masuk. Pada 26 Mei 2026, ketika Odeh dihantam di Gaza Utara, maknanya bukan hanya bahwa satu komandan kembali gugur. Serangan itu memperlihatkan bahwa Israel kemungkinan tidak menunggu struktur baru Hamas selesai terbentuk. Israel masuk pada fase yang paling rawan, yaitu saat pergantian sedang berlangsung, saat orang-orang baru mulai mengambil peran, dan saat pola komunikasi belum sepenuhnya stabil. Disinilah intelijen bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat. Pesawat tempur memang menjadi alat terakhir yang menghantam target, tapi sebelum itu ada proses membaca pergerakan, mencocokkan informasi, menandai kebiasaan, dan menunggu momen yang dianggap paling tepat. Satu pesan yang terlalu sering muncul, satu perjalanan yang tidak biasa, atau satu perubahan tempat persembunyian bisa menjadi petunjuk kecil yang mengarah pada target besar. Bagi Hamas, situasi ini menciptakan tekanan berlapis. Mereka tidak hanya harus mengganti komandan yang hilang, tetapi juga harus memastikan pengganti itu tidak mudah terbaca. Semakin tertutup mereka bergerak, semakin sulit koordinasi dilakukan, tapi semakin aktif mereka berkomunikasi, semakin besar pula peluang jejak itu tertangkap oleh intelijen Israel. Inilah dilema yang muncul setelah Odeh menjadi target. Jika Hamas bergerak cepat, Israel bisa membaca perubahannya. Jika Hamas bergerak terlalu lambat, operasi di lapangan bisa kehilangan arah. Dalam perang yang sangat padat seperti Gaza, jeda kecil dalam komando dapat membuat satu unit terlambat menerima instruksi, satu jaringan kehilangan hubungan, atau satu rencana tidak berjalan sesuai hitungan. Pada titik ini, Israel terlihat tidak hanya mengejar orang yang memegang jabatan, Israel tampak mengejar momen saat jabatan itu berpindah tangan. Strategi seperti ini lebih berbahaya bagi Hamas, karena yang dipukul bukan hanya tokohnya, melainkan proses regenerasinya. Selama proses penggantian terus terganggu, struktur militer Hamas akan semakin sulit membangun irama yang rapi. Bagi Israel, pola ini memberi efek psikologis sekaligus operasional. Setiap tokoh yang naik akan sadar bahwa posisinya mungkin sudah diawasi sejak sebelum namanya muncul. Setiap kurir, penghubung, dan pertemuan darurat bisa terasa lebih beresiko. Pada akhirnya, tekanan semacam ini dapat membuat keputusan Hamas menjadi lebih lambat, lebih hati-hati, dan lebih penuh kecurigaan di antara lapisan internalnya, terutama saat mereka harus bergerak di bawah tekanan serangan yang terus berubah dari hari ke hari, tanpa ruang aman untuk menyusun napas operasional baru sebelum pola baru benar-benar bisa terbentuk dengan rapi. Kehilangan Odeh membuat posisi pengganti berikutnya menjadi jauh lebih berat. Ia harus memimpin dalam bayang-bayang pemantauan, mengatur pasukan tanpa banyak bergerak, dan menjaga jaringan tetap hidup tanpa meninggalkan pola yang mudah dibaca. Di medan seperti ini, seorang komandan baru tidak hanya mewarisi jabatan, tetapi juga mewarisi resiko menjadi target berikutnya. Pada 27 Mei 2026, Hamas mengonfirmasi bahwa Muhammad Odeh tewas dalam serangan Israel. Kabar itu membuat serangan sehari sebelumnya tidak lagi hanya menjadi klaim sepihak dari Israel, karena nama Odeh kemudian benar-benar muncul dalam laporan kematian dari pihak Hamas sendiri. Di Gaza City, suasana pemakaman menjadi salah satu gambaran paling kuat dari akibat serangan tersebut. Laporan AP yang dimuat sejumlah media internasional menyebut serangan pada 26 Mei 2026 menewaskan sedikitnya 5 orang, termasuk Odeh, istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, dan seorang perempuan lain. Sebanyak 12 orang juga dilaporkan terluka. Pada 27 Mei 2026, serangan lain di Gaza City dilaporkan menewaskan sedikitnya 7 orang lagi. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa setiap operasi terhadap target militer di Gaza hampir selalu bersentuhan dengan lingkungan sipil. Dari sudut pandang Israel, Odeh adalah target strategis.
Ia disebut pernah memegang markas intelijen militer Hamas, terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober 2023, lalu tetap mengarahkan operasi selama perang berlangsung. Dengan posisi seperti itu, Israel melihatnya bukan hanya sebagai komandan, tetapi sebagai bagian dari kemampuan Hamas untuk berpikir, mengatur, dan menyusun serangan. Namun dari sisi Gaza, serangan itu meninggalkan duka keluarga, korban di sekitar lokasi, dan gambaran keras tentang perang kota. Wilayah padat penduduk membuat batas antara target militer dan ruang sipil sering berada dalam jarak yang sangat dekat. Bangunan tempat tinggal, jalan sempit, apartemen, lorong, dan area permukiman bisa berubah menjadi titik serangan ketika seorang tokoh bersenjata dilacak berada di sana. Situasi seperti ini membuat operasi Israel berjalan di ruang yang sangat sensitif. Jika target seperti Odeh dibiarkan bergerak, Hamas bisa mendapatkan waktu untuk menyusun ulang komando. Tapi ketika serangan dilakukan di tengah kawasan padat, dampak manusia ikut muncul dan menjadi bagian dari sorotan internasional. Inilah wajah paling rumit dari Perang Gaza sejak 7 Oktober 2023. Bagi Israel, serangan terhadap Odeh membawa pesan yang lebih luas. Setelah Yahya Sinwar tewas pada 16 Oktober 2024, Mohamed Sinwar pada 13 Mei 2025, Izz al-Din al-Haddad pada 15 Mei 2026, dan Odeh pada 26 Mei 2026, pola yang terlihat adalah perburuan berlapis terhadap tokoh-tokoh yang dianggap menjaga mesin militer Hamas tetap bergerak. Daftar nama itu menunjukkan bahwa Israel tidak hanya menghantam unit bersenjata di lapangan. Sasaran utamanya adalah kemampuan Hamas untuk mempertahankan struktur. Ketika tokoh lama gugur, figur baru naik. Ketika figur baru muncul, jejaknya mulai dicari. Jika pola ini terus berjalan, setiap pergantian komando dapat berubah menjadi titik paling berbahaya bagi Hamas. Di balik satu serangan di Gaza Utara, terlihat strategi yang lebih dalam. Israel sedang berusaha membuat Hamas tidak punya cukup waktu untuk pulih sebagai organisasi militer yang utuh. Bukan hanya pasukan yang dipukul, tetapi juga pusat arahan, jaringan intelijen, dan proses regenerasi komandonya. Bagi Hamas, kehilangan sosok seperti Odeh bukan hanya soal kosongnya satu kursi komando. Yang ikut hilang adalah pengalaman, kepercayaan internal, dan kemampuan menghubungkan banyak simpul yang mungkin tidak mudah diwariskan. Pengganti berikutnya harus bekerja dalam kondisi yang lebih sempit, karena setiap komunikasi dapat dicurigai, setiap pertemuan bisa dipantau, dan setiap pergerakan dapat membuka jejak baru. Pada saat yang sama, Israel tampak ingin menciptakan efek tekanan permanen. Komandan Hamas tidak hanya dipaksa bersembunyi, tetapi juga dipaksa memimpin tanpa ruang aman, tanpa ritme stabil, dan tanpa kepastian bahwa jaringan di sekitarnya masih bersih dari pemantauan terus. Pada akhirnya, kematian Mohamed Odeh bukan hanya tentang satu nama yang hilang dari struktur Hamas. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Perang Gaza telah masuk ke fase yang jauh lebih rumit, ketika serangan udara, intelijen, pergantian komando, dan tekanan psikologis berjalan dalam satu garis yang sama. Israel tidak hanya mengejar orang-orang yang memegang senjata, tetapi juga mereka yang dianggap menjaga arah gerakan Hamas tetap hidup. Sementara Hamas, di tengah kehilangan banyak tokoh senior, harus terus mencari cara untuk bertahan, mengganti pemimpin, dan menjaga jaringan tetap bergerak di bawah tekanan yang semakin sempit. Dari satu serangan di Gaza Utara, terlihat pesan besar yang ingin ditunjukkan Israel, bahwa setiap figur yang mencoba mengisi ruang kosong di tubuh militer Hamas bisa langsung berubah menjadi target berikutnya. Dan selama pola ini terus berjalan, Perang Gaza bukan hanya soal siapa yang bertahan di lapangan, tetapi siapa yang lebih dulu membaca langkah lawannya. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.